kalian. Oke, kemarin kita lalu nggak masuk sedang ada kegiatan pelatihan. Nah, seru banget ya. Jadi ada namanya ini kayak jurus gitu. Jadi disebutinnya namanya 7 jurus ya, 7 jurus beta hebat. Ada 7 jurusnya. Ada lagunya juga, ada ya macam-macam ada gerakannya. Nah, tapi yang akan Bu Dita ajarkan, jadi yang untuk siswa ini, jadi kan 7 jurus beta hebat ya. Nah, ada 5 jurus untuk siswa dan 2 jurusnya untuk sekolah atau guru, sesama guru. Jadi ya teman-teman. Nah sekarang yang akan Bu Dita ajarkan ke kalian ini jurus kedua. Kalau jurus ke-1 namanya kenali potensi. Jurus kedua judulnya adalah kelola emosi. Siapa di sini yang masih suka istilahnya emosian? Tuh. Biasanya kita ngomong aku emosi. Emosi itu saat apa? Halo. Bilang kalau bilang aku lagi emosi itu biasanya saat apa? Saat marah. Padahal emosi itu ada yang baik, ada yang baik, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif. Kita nanti kita belajar ya. Oke, teman-teman. Tadi sudah breaking bersama Bu Evia. Ini Bu Dita ada kertas. Satu orang satu yang ke belakang ya. Masuk semua hari ini? Oke. Ada yang belum dapat? Oke, teman-teman, seperti instruksinya. Kita akan bermain. Belum dapat? Belum. Coba perhatikan. Bermain kertas emosi. Setiap peserta mendapat 1 lembar kertas. Nanti fasilitator atau Bu Dita akan membacakan sebuah cerita. Yang peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas ini. Jika merasa senang, kertas akan diusap. Jika merasa kesal, dapat diremas. Dan jika merasa marah, dapat disobek. Kalau kamu kesal, kesalnya sedikit, yang remasnya sedikit. Kalau kesalnya banyak ya, diremas yang banyak. Atau kalau kamu marah, berarti boleh disobek. Oke, dengarkan ceritanya ya. Cerita pertama. Ada 4 paling. Barang ada Bu. 3 ya, 3 aja ya. Itu tadi kalau marah sama kesal. Pokoknya kalau halus, kalau cuma kalau senang aja. Hari ini aku mendapat kejutan dari temanku karena hari ini aku mendapatkan nilai yang baik saat pelajaran matematika. Nilaiku 8. Tapi ternyata di balik nilai 8 itu aku tetap harus melakukan remedi. Karena ternyata standar nilai guruku adalah 9. Kenapa diremet Bu? Itu pertama. Terserah kalian. Sedih apa senang itu? Oke, yang kedua. Cerita kedua. Jadi kita toko-toko dikit ya guys. Aku pun mulai menerima bahwa aku harus ujian ulang. Gak apa-apa lah. Pikirku gak apa-apa lah aku menerima ujian ulang. Ternyata saat aku ingin mengerjakan ujian, sahabatku baru saja datang dan dia duduk di samping. Sahabatku itu cerita bahwa sahabatku bertanya apa yang sedang aku lakukan dan aku bilang bahwa aku remedi pelajaran matematika karena nilaiku 8. Seketika sahabatku itu kaget dong. Kalau aku remedi, aku sama Bu yang satunya nilai 8. Oh enggak tuh.
ini nggak remedi gitu. Nah, aku pun merasa jengkel terhadap, aku pun merasa tidak enak hati terhadap guruku, terhadap guru temanku dan juga terhadap teman. Lalu singkat cerita, temanku ternyata kembali ke kelasnya dan dia aku melanjutkan pelajaranku. Tiba-tiba bu guru matematika itu datang menghampiriku dan bilang, maaf ya mbak, bu guru salah menilai, ternyata nilaimu 9. Bisa sobek sampai banyak karena mendengar teman yang tidak remedi saat cuma nilai 80. dari 80 nggak remedi, terus kamu Yang kedua terus merasa dibohongi guru. oh masih bagus. Nah terus yang cerita terakhir itu akhirnya gimana? Kamu perasaan apa yang cerita terakhir? Ibu juengkel banget. Masa juengkel ya? Kelihatan Bu. Oh Zora, apa yang kamu lakukan dari cerita tadi ada berapa cerita ya? 4 atau 3 ya? 3 cerita. Kamu bilang 3 tentang iya. Tadi bagaimana menurut ceritanya tadi? Apa yang kamu rasakan dari cerita 1, 2, 3? Yang satu masih agak flat sih, masih rata rasanya. Masih pelan ya rasanya. Kedua tuh puncaknya ya. Puncaknya kan Yang pas apa? Yang pas agak remet gitu. oh gitu. Itu saya kan udah sampai segini. Habis itu pas cerita ketiga, saya pun pas cerita ketiga kan diberitahukan bahwa gurunya kan salah memperkirakan, salah menilai. Nah, itu saya tambah jengkel karena ya merasa dibohongi seperti kelas. Oke. Tambah jengkel karena kesalahannya. Ya. Oke teman-teman. Apa yang kamu rasakan Ben dari cerita 1, 2, 3? Dari cerita pertama nilainya dapat 8, itu sudah ya matematikanya 8, puji Tuhan. Nah terus di satu dengar remedi sedikit, wow, kok bisa nilai 8 remedi itu satu, ya oke lah remedi oke. Terus temennya datang, hei Ben, kamu jam berapa? 80, weh sama. Kamu lagi ngapain lagi gitu? Aku nggak remedi, wah cepat. Ya, sedikit sampai di situ, sedikit ya. Terus gitu Ya, akhir. terus kalau gurunya selesai, ternyata gurunya salah menilai. Wah. Sebuah hal yang menguras emosi, betul? Ya. Menguras emosi remaja, usia remaja kalian ya? Betul ya? Ya. Ya, apalagi ini adalah hal-hal yang bisa terjadi di diri kita ya, kapanpun dan dimanapun. Oke, teman-teman, Bu Dita akan lanjutkan. Nah, teman, ini tadi kita sudah diskusi ya, bagaimana kondisi kertas yang dipegang, apa yang kalian rasakan, apa menyesal nggak ketika mencoba kertas? Nggak ada yang menyesal. Nggak ada yang menyesal. Oh ini kesalahan biasa, orang kadang berbuat salah gitu kan ya. Nah, Mbak, apa? Kamu mau bilang apa? Oke, baiklah. Oke ya teman-teman, Bu Dita akan sampaikan nih. Jadi ada self awareness, mengenal peta emosi. Jadi self awareness itu adalah apa ya? Kesadaran diri, ya. Kesadaran diri. Jadi kalau yang pertama adalah tentang cara mengenal peta emosi. Jadi emosi ada 8 emosi utama menurut sebuah penelitian Casel, namanya Casel ya. Iya, ada berapa? 6 ya ini? Ada 6. 6 emosi utama. Yang pertama ada excited. Excited itu apa? Gembira. Ada tender. Tender apa tender? Tender tuh kayak B aja ya. Tender tuh kayak lembut, kayak ya
Terbiasa. halus kayak sensitif gitu loh. Terus ada scale takut, oke. Angry, marah. Sad, sedih. Semua pernah mengalami ya, oke. Nah, anak-anak, ketika kita mengalami sesuatu, ketika kita itu mendapat sesuatu yang responsif, jadi misalkan sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu namanya stimulus ya. Orang kalau kena misalkan ya, stimulus itu semua bersifatnya netral. Misalkan tadi, remedi itu sifatnya netral. Itu stimulus ya, stimulusnya remedi itu. Remedi itu sifatnya netral. Netral itu apa? Ya itu pekerjaan harus dikerjakan. Misalnya kayak tugas itu sifatnya netral. Kalian pernah nggak merasakan dapat tugas biasa aja, ya nggak? Tapi pernah nggak kalian juga merasakan dapat tugas, aduh kok tugas ini kok susah banget, pernah nggak? Orang bisa mempersepsi masing-masing, macam-macam, beda-beda. Ada yang kalau jatuh lecet nangis, ada yang jatuh lecet nggak apa-apa, dia biasa cuma lecet doang. Jadi jatuh itu sebenarnya netral nggak? Netral, tergantung siapa? Diri kita yang merasakan. Kayak gini, emosi itu tuh datang ketika kita itu, emosi itu bisa datang ke diri kita saat kita itu terjadi sesuatu ya. Misalkan ini emosi, langsung ada respon tindakan. Artinya ketika kita emosi, kita gimana? Marah, atau sedih, atau apa lagi? Kayak tadi ya, dengar cerita tadi remet salah langsung sobek katanya. Ya. Tapi bagaimana responsible decision making? Bagaimana kita itu decision making itu membuat kesimpulan dari apa yang terjadi itu loh. Nih, tugasnya membuat membuat papan my feelings today. Ini bisa di kelas ya. Misalkan tempelkan di depan sini, kalian bikin feeling. Tiap pagi kalian datang, saya masukkan feeling kalian di resepsi kalian masing-masing. Atau ini kan misalkan ya senang, sedih, marah, atau enam-enam kemarin, ya kayak tadi. Ini ada nama kalian di sini, pakai stick es krim ya. Nanti kalian masukkan sesuai dengan feelingnya hari itu. Kalau feelingnya biasa aja gimana? Ya berarti kan ada yang biasa tadi apa namanya? Tender ya, tender tadi biasa. Bisa enam-enamnya atau bisa emosi yang menonjol. Bisa dibuat? Ya. Itu biar bisa apa? Melihat. Atau bisa diganti setiap saat nanti pulang sekolah kalian lihat. Oh ternyata emosiku hari ini apa? Paham? Ada ide? Mbak Ayla pengen buat itu? Buat kelas? Alia mau bikin ini buat kelas? Rina? Ini boleh. Nanti kalau minggu depan misalkan kalian sudah mulai pasang di sini ya. Jadi setiap masuk kelas pasang. Nanti misalkan istirahat, kok lihat moodku beda, aku udah nggak marah kok. Pasang ke yang senang.
Hah? Kenapa perlu itu? Kenapa sih perlu itu? Jadi, iya, betul. Emosi itu perlu divalidasi ya. Feelings today itu. Perlu nggak itu diterapkan di kelas? Perlu, karena kita kan nggak tahu hari ini perasaan ini gimana, malah kalau misalnya kita lagi marah, ternyata situnya lagi sedih, kita juga nggak boleh, kita harus nadanya diturunin saat berbicara dengan orang yang di situ. Oke, baik. Oke, teman-teman sudah memahami ya? Oke. Yang cowok nih, siapa yang mau berpendapat? Tapi jangan sedikit. Gimana, Aymar? Pendapatmu tentang pembelajaran dari ini? Yang apa ya? Nanti kita tanya kamu ya. Oke. Ini harus dibuat dengan kesepakatan kelas ya. Maksudnya kita harus sama-sama mendukung, sama-sama terlibat dalam pembuatan ini. Agar Oke. Karena faktanya kelas ini muridnya paling sedikit di kelas 7. Jadi harus lebih baik lagi ke depannya sebagai sebuah apa ya? Cara untuk orang tuh melihat bahwa kelas 7A itu it's fine, it's good ya. Ya nggak? Bahwa setiap orang itu punya masalah, oke ya. Setiap orang punya masalah, setiap orang juga punya cara menyelesaikan masalah. Ada yang mau disampaikan? Jena nggak di sini? Janet, Jasmine yang itu, Janet yang itu. Nah, jangan kebalik-balik ya. Oke, Janet, Jasmine. Apa pendapat kalian? Janet dulu. Ya. Jadi yang tadi boleh. Biar gak lucu. Oke, Jasmine. Apa? Ya nggak harus ini sih, kamu bisa berpendapat tentang hal lain di luar ini. Menurutmu gimana sih pentingnya mengelola emosi? Tanpa disadari ya. Untuk hari ini, kamu tadi yang B aja tadi gimana pendapatmu belum? Siapa namanya? Irfan. Kamu tadi yang B aja tadi. Ya. Enggak, yang B aja yang ininya apa yang kelola emosi tadi apa yang nyoba ini atau yang apa yang tadi? Nah, B ini biasa aja tapi sampai kayak gini kan. Namanya biasa. Oke. Terima kasih untuk Joe ya. Budita tunggu ya ininya papan emosinya minggu depan ya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelas 7E. Perkenalkan, nama saya Eben dari absen 15. Saya Bima, absen 12. Saya Nata, absen 19. Saya Ekila, absen 22. Saya Ola, absen 29. Saya Gendis, absen 18. Halo. Jadi, kita di sini akan memberikan testimoni tentang pelajaran BK.
Pelajaran yang bisa kita ambil adalah 1. bisa mengelola emosi. 2. Bisa memahami emosi orang lain. 3. Berpikir sebelum bertindak. Perasaan kita setelah mengikuti pembelajaran BK yaitu senang karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kak, boleh jadi wawancara kakak? Boleh? Apa yang kakak bisa lakukan ketika kakak sudah mendapatkan pembelajaran BK tadi? Saya dapat mengetahui cara mengolah emosi saya dan memahami mood orang lain. Oh gitu kak. Oke, makasih. Iya.